Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hujan gerimis, zikir, sholawat, lanjut bareng-bareng cari ilmu di bulan Rajab. Mudah-mudahan barokah manfaat. Ya, mudah-mudahan barokah manfaat. Judul kajian malam hari ini, mengapa harus istighfar? Ya, mengapa harus istighfar? Kita semua udah sering mendengar kalau bulan Rajab itu syahrullah, bulannya Allah. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di bulan Rajab kita diperintahkan lebih banyak istighfar. Bukan bulan yang lain gak istighfar. Setiap saat kita disuruh istighfar. Tapi kalau Rajab istighfarnya harus lebih banyak. Kenapa Rajab istighfarnya harus lebih banyak? Karena ampunan Allah di bulan Rajab itu lebih diobral. Lebih mudah. Syarat-syaratnya dikurangi. Ya, syarat-syaratnya dikurangi. Biasanya kalau di bulan lain istighfar, karena istighfar itu doa. Ya, istighfar itu doa. Ini perlu dijelaskan. Jadi al-istighfaru itu artinya thalabul maghfirah. Ya, istighfar itu artinya permohonan untuk mendapatkan ampunan. Permohonan untuk mendapatkan ampunan itu disebut istighfar. Karena itu istighfar bukanlah tobat. Istighfar bukanlah tobat. Istighfar itu adalah doa. Minta diampuni. Ya, doa minta diampuni. Salah satu hasilnya istighfar akan membuahkan tobat. Ya, salah satu buahnya istighfar adalah tobat. Jadi jangan pernah mengatakan dia istighfar tapi kok masih maksiat. Ya, saya istighfar tapi kok masih maksiat. Memang karena kita masih maksiat dan belum bisa tobat, istighfarnya digaspol. Kalau bahasa sekarang kan gaspol. Kalau bahasa dulu getno. Jawa Timuran ya, getno aja itu. Ya, kencengno. Ya, bahasa sekarang gaspol. Katanya anak-anak muda. Saya kan lagi tidak muda karena belum sempat semiran. Jadi kelihatan agak tua karena belum sempat semiran. Nanti begitu sudah semiran coklat tua jadinya Habib Novel tampak muda. Nah, itu suatu sindiran yang keras, berarti sebelumnya memang tampak tua. Ya karena tadi itu. Nah, karena masih punya maksiat, maka istighfarnya dikuatkan. Ya, istighfarnya dikencengkan, dipolkan istighfarnya. Biar apa? Biar nanti bisa berhenti maksiat. Biar nanti bisa berhenti maksiat. Jadi jangan berkata, buat apa saya istighfar kalau maksiat masih jalan. Apalah manfaatnya dia istighfar kalau maksiat masih jalan. Ngapain kita ngajak orang yang nyata-nyata ahli maksiat istighfar, lawang nyatanya maksiatnya masih jalan? Jawabannya adalah agar Allah turunkan ampunan sehingga dia bisa bertobat, saya bisa bertobat, kita bisa bertobat dan berhenti berbuat kemaksiatan. Kuncinya di mana? Thalabul maghfirah, minta ampunan. Nah, artinya maghfirah itu apa? Nah, maghfirah itu intinya adalah ditutup aib. Itu maghfirah.
Jadi orang itu kalau dapat ampunan ciri-cirinya aibnya tertutup. Kalau aibnya tertutup itu kemungkinan besar orangnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau aibnya terbuka, lah itu tanda-tanda dosanya belum dapat ampunan. Karena aibnya terbuka. Al-maghfirah artinya satrul aurah. Jadi auratnya ditutup, ya, itulah namanya maghfirah. Aibnya ditutup, itu namanya maghfirah. Karena itu dikatakan Allah itu marah ya, benci pada seseorang yang malam hari berbuat maksiat. Tidak ada orang yang tahu, ditutup sama Allah Ta'ala aibnya, nggak ada orang yang tahu. Lah kok besok paginya pengumuman. Tadi malam dulu ya, saya begini, cerita sama orang lain. Sudah ditutup kok dia bongkar. Yang begini tanda-tanda dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sebejat apapun kita, kalau berbuat dosa jangan dipamerkan. Jangan diceritakan, takut gak diampuni makanya ditutup. Bukan untuk mengelabui manusia, bukan untuk membersihkan diri kita, bukan. Tapi kita berharap mudah-mudahan karena saya masih punya rasa malu pada Allah Ta'ala dan pada manusia, ini jadi jalan nanti dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini jelas? Nah, jadi istighfar itu artinya doa minta ampun. Karena doa berlaku syarat dan ketentuan doa. Orang yang doa kalau makanannya haram ya doanya enggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang kalau istighfar tapi makanannya haram, permohonan minta ampunnya dia enggak diterima. Tapi lidahnya bergerak berbuat baik, mengucapkan kalimat zikir, kalimat doa tetap dapat pahala. Tapi qalilul jadwa, manfaatnya sedikit. Kenapa manfaatnya sedikit? Manfaatnya sedikit itu diukur, bukan artinya manfaatnya kecil. Jangan salah ya. Seringkali kita mengatakan manfaatnya sedikit seakan-akan gak manfaat. Ini pemahaman yang salah. Manfaatnya sedikit dibandingkan kalau dia itu diterima gitu. Kalau diterima manfaatnya besarnya luar biasa. Tapi karena nggak diterima, manfaatnya itu kalau dibandingkan dengan diterima jadi sedikit. Hanya dalam tanda kutip ya, mendapatkan pahala karena lidahnya berbuat kebaikan. Sementara lidah berbuat kebaikan itu nggak hanya. Ya itu nggak hanya, itu luar biasa. Tapi dibandingkan kalau nanti diterima, itu yang sudah didapat sebelumnya itu kecilnya luar biasa. Karena itu dikatakan manfaatnya sedikit. Sehingga kalau ada orang yang istighfarnya banyak tapi makanannya haram, yang dia dapat kalimat thayyibah, lidahnya berucap yang baik. Tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari doanya itu karena doanya tidak dikabulkan sebab batal demi hukum. Ya batal demi hukum, syaratnya tidak terpenuhi. Makanya kita disuruh minta doa dari orang lain. Tolong mintakan ampun untuk saya ya, tolong mintakan ampun untuk saya. Biar apa? Siapa tahu dari satu lidah yang berucap memintakan ampun untuk kita, ternyata lidah yang barokah, lidah yang bertuah, dan kita diampuni lantaran istighfarnya orang lain. Nah inilah manfaatnya minta doa dari orang lain. Nah khusus Rajab agak beda. Syarat-syarat itu dilonggarkan sama Allah Ta'ala. Ya Rajab itu syarat-syarat tadi dilonggarkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Syahrul Ashab. Rajab ini bulan di mana Allah tuh mengguyurkan rahmatnya. Di makbres gitu ya. Kalau hujan tuh deres gitu ya. Seperti langit disuntak. Nah itu kalau Rajab, rahmat itu disuntak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuntak itu bahasa Indonesianya apa? Beda. Dituangkan itu pelan-pelan, betul ya? Dan sedikit. Ditumpahkan, ya, rodok pas itu ya. Tapi rodok beda ya, suntak itu paling enak. Ditumpahkan tuh ya rodok halus, tapi ya betul itu ya. Disuntak sama dengan ditumpahkan. Jadi rahmat itu ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan
Rajab. Maka yang enggak keduman rahmat ini termasuk orang yang keterlaluan. Naudzubillah min dzalik. Saking di mana-mana rahmat itu ditumpahkan. Lah kita disuruh nyambut. Lah Allah numpahkan ya kita terima. Lah cara nerimanya bagaimana? Istighfar yang banyak. Kalimat istighfar yang banyak ini akan menyebabkan kita nanti akan bisa mengambil rahmat Allah sebanyak mungkin. Itulah bedanya istighfar di bulan Rajab dan istighfar di bulan yang lain. Doa sama-sama doa, tapi waktunya yang berbeda. Ya, waktunya yang berbeda. Ada orang yang ngomong, mungkin ya rodok sok paham gitu. Semua waktu kan baik. Kenapa harus dibeda-bedakan? Ya udah, kamu kalau nganggap seperti itu, lah kenapa puasa kok di bulan Ramadan? Gitu kan ya. Semua waktu baik. Kenapa Allah pilih Ramadan untuk puasa? Semua waktu baik. Kenapa Allah pilih hari Senin untuk lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semua waktu baik. Lah kenapa kok sholawat itu diperintahkan hanya di malam Jumat dan hari Jumat untuk diperbanyak sebanyak mungkin. Malam Kamis, malam Selasa, malam Rebu, malam Sabtu, malam Senin itu sholawat disuruh baca. Tapi tidak disuruh membaca sebanyak di malam Jumat dan hari Jumat. Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan umatnya malam Jumat dan hari Jumat banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok di malam Jumat? Kenapa kok di hari Jumat? Karena Allah punya hikmah. Dari perjalanan waktu 12 bulan, hanya 4 bulan yang Allah bilang bulan mulia. Emang yang lain enggak mulia? Ashhurul Hurum, hanya 4 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian loncat ke bulan Rajab. Hanya 4 bulan ini yang disebut bulan mulia. Yang lain enggak disebut bulan mulia. Walaupun bulan itu semua mulia. 4 bulan ini punya keistimewaan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar kita di perjalanan waktu itu menanti-nanti loh. Di bulan ini ada apa ya? Di bulan ini ada apa? Sehingga hati manusia tidak bosan ya. Hatinya enggak bosan. Ada trennya gitu loh ya. Ini trennya tren istighfar. Oh ini trennya tren baca Al-Quran Ramadan. Oh ini Sya'ban trennya tren sholawat. Dzulhijjah, ya itu trennya makan-makan. Sembelih korban ya. Jadi kalau Dzulhijjah jangan bahas puasa, bahasnya makan kambing, sapi, bukan ayam loh ya, ayam nggak dikorbankan. Ya samping, sapi, onta, ya itu trennya makan-makan. Trennya ibadah haji. Ramadan, trennya umrah. Karena umrah di bulan Ramadan seperti haji bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, trennya apa? Belajar sejarah kehidupan Rasulullah SAW, baca maulid di sana dan di sini. Setiap waktu ada trennya. Lah Rajab ini trennya tren istighfar, minta ampun. Bulan bersih. Lah kenapa harus istighfar? Jawabannya ya sederhana. Lah kalau enggak diampuni berarti tempatnya di mana? Manusia itu hidup kan cuma 2, diampuni atau tidak diampuni, betul? Manusia yang diampuni tempatnya di mana? Surga. Lah kalau enggak diampuni tempatnya di mana? Neraka. Berarti kalau ada orang nanya, kenapa harus istighfar? Karena kita butuh masuk surga dan kita enggak mau masuk neraka. Kita butuh dicinta oleh Allah, bukan dimurka oleh Allah. Dan itu yang bisa ngasih hanya Allah. Allah ngasih apa? Ngasih ampunan, selesai. Diampuni, selesai. Surga, bahagia, diridhoi Allah Ta'ala. Asal dapat ampunan. Dan untuk ampunan, Allah itu ngobrol, jalu otakei, selesai. Kamu minta, saya kasih. Sehingga kalau enggak ada ilmu ampunan ini, enggak ada ilmu istighfar, stres tuh manusia. Dosa saya banyak, berarti neraka. Gimana hidup kalau ujungnya neraka? Tidak ada ilmu minta ampun. Stres atau enggak stres? Stres. Begitu dosanya banyak, tahu kalau enggak dapat ampunan tempatnya neraka. Maka ingat kalau diampuni dapat
surga. Maka orang yang berdosa akan rajin minta ampun sama Allah Ta'ala. Sehingga dia pun walaupun banyak dosa, harapannya sama ampunan Allah luar biasa. Allah Maha Pengampun kok, yang penting aku minta terus. Yang penting aku minta terus meminta. Sehingga ilmu tolabul maghfirah, ilmu istighfar itu menyeimbangkan psikologis manusia. Sehingga manusia enggak jadi orang yang putus asa. Hidupnya penuh semangat walaupun bejatnya luar biasa. Semangat untuk mengejar ampunan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia akan terus berbuat baik, dia akan terus bergerak ke arah kebaikan. Nah, setan enggak mau itu terjadi. Karena kalau itu terjadi, manusia yang punya dosa bergerak berbuat baik untuk cari ampunan, ya bersedekah untuk cari ampunan, senyum untuk cari ampunan. Karena istighfar itu bentuknya macam-macam. Selain ngucap astagfirullah, orang yang jalan ke masjid itu juga lagi istighfar. Kenapa? Karena satu langkah diampuni dosanya. Ya, satu langkah diampuni dosanya. Minta ampun dengan cara berbuat kebaikan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'at bi isayatal hasanata tamhuha. Kalau kamu tergelincir pada keburukan, kejahatan, dosa, fa'at bi, maka segera ikuti. Setelah itu as-sayyi'ah al-hasanah, yang buruk ikuti dengan kebaikan. Selesai. Mata kok habis nonton drama Korea 2 jam, dosanya banyak enggak? Bapak-bapak lihat drama Korea 2 jam, kira-kira dosanya banyak enggak? Bu, banyak enggak Bu? Banyak enggak Bu? Sebutkan satu. Apa? Aurat, matanya melihat aurat terbuka dan dinikmati. Cek ayu nih. Masya Allah, putih. Bahkan nyebutnya Masya Allah pula. Masya Allah, kan kurang ajar ini. Kurang ajar atau enggak kurang ajar nih? Kurang ajar ini. Kita ini kadang kurang ajar enggak sadar, betul kan ya? Wong haram kok di Masya Allah ya gitu kan ya. Bahkan ridho bil maksiyah. Enggak sadar, ridho lihat orang buka aurat. Ridho bil maksiyah. Ridho dengan kemaksiatan. Enggak meludo, enggak ikut telanjang, ikut dosanya orang yang telanjang. Ngeri atau enggak ngeri? Apalagi kalau ada adegan yang adegan. Enggak usah dijelasin ya. Saya enggak pernah lihat drakor. Ada adegan-adegan yang adegan. Terus ditontok sama gimana gitu. Hatinya enggak benci, hatinya enggak apa namanya kok koyo ngono ya. Haram ini, dia ada begitu. Itu nontonnya dosa, hatinya juga ikut berdosa. 2 jam, berapa banyak dosa yang diproduksi? Masya Allah, sadar. Astagfirullah. Dosa ini. Dosa ini. Qadhaan. Ya Allah. Lah karena memang tadi terlanjur berbuat dosa ya Rob. Dan memang ya saya kalah sama nafsu saya ya Rob. Berbuat dosa sadar ya Rob. Bukan karena berani melawan dirimu ya Allah. Tapi kalah melawan nafsu. Ternyata nafsuku lebih besar daripada cintaku padamu ya Rob. Tolong maafkan aku ya Allah. Masya Allah, sadar ya. Maafkan aku ya Allah. Jadikan nafsuku ini kalah. Dan aku mencintaimu lebih dari segalanya. Ampuni aku ya Allah. Sebagai balasanku kepada mata yang ngajak maksiat ini. Maka mata ini akan aku ajak taat. 4 jam baca Al-Quran. Masya Allah. Nyoh kapokmu kapan ngaji. 4 jam baca Al-Quran. Ternyata lidahnya capek. Akhirnya matanya tok yang lihat mushaf kebet no. 4 jam. Loh, melihat mushaf ibadah atau enggak ibadah? Ibadah. Lihat mushaf itu ibadah. Karena kalau kamu lihat gambar yang haram juga maksiat. Maka lihat mushaf itu walaupun tidak kamu baca ibadah. Makanya kalau habis mata ini lihat yang welek. Gelar mushaf di depan. Tonton tok wis gak macam-macam. Nanti kalau ada orang nanya, kamu lagi ngapain? Ngresiki moto gitu ya. Selesai. Ini baru namanya orang berjuang minta ampun. Itu namanya sungguh cari ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ampunannya Allah Ta'ala ini memang diobral gitu. Allah sayang sama hambanya yang minta ampun. Lah setan BCI. Makanya jangan ikut-ikut setan ya. Ini yang ikut-ikut begini model-model apa namanya
yang sudah terdidik dengan baik oleh setan. Jadi setan itu punya kelompok-kelompok yang dia didik untuk menjadi bala tentara setan. Ngeri atau enggak ngeri? Nih setan suka ngomong begini, percuma kamu datang pengajian cari ampunan. Alah nanti kamu juga ngamalin yang sama lah lagi. Paling kamu nanti maksiat lagi. Udahlah jatahmu memang neraka, terima saja yang ridho. Masya Allah, ini setan apa? Setan kelas kakap ini ya. Bisik begitu, biar orang putus asa. Ada lagi setan mengatakan, alah percuma, kamu lihat mushaf, ini matamu kamu bersihkan, toh nanti kamu kotorilah lagi. Ini percuma. Jadi kalimat percuma, semua kalimat yang mengajak manusia menghentikan amal soleh, itu setan. Ciri-cirinya itu. Setiap kalimat yang mengajak manusia menghentikan amal soleh itu setan. Kenapa? Karena Allah tidak pernah mengajarkan manusia berhenti amal soleh. Fafirru ilallah. Fa'at bi'isa'atal hasanah tamhuha. Selalu begitu, enggak ada. Kalau habis maksiat jangan amal soleh ya, percuma. Enggak ono kan? Yang ada kejar itu. Makanya dalam sebuah hadis ini saya akan bacakan biar saya enggak salah. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, qala iblis. Ini yang menyampaikan Nabi Muhammad SAW. Jadi ucapan iblis dikutip oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti Rasulullah bisa tahu ya ucapannya iblis ya. Ya, Rasulullah bisa tahu ucapannya iblis, maka kamu jangan ngarang-ngarang. Iblis ngomong teko endi. Ya, ini kalau Rasulullah fakta. Memang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala iblis. Siapa iblis? Ya, iblis ini kan mbah-mbah setan. Setan itu kan hanya anak buah. Kadang manusia bisa jadi setan, kadang jin bisa jadi setan. Lah kalau iblis memang bangsa jin yang kuat yang sudah dilaknat tidak mungkin dapat rahmat. Pengalamannya udah jangan ditanya. Ahli ngajak manusia ke neraka. Itu iblis. Nah, iblis ini bersumpah kepada Allah. Dikutip oleh Nabi Muhammad SAW. Qala iblis wa izzatika la abrahu ughwi ibadaka ma damat arwahum fi ajsadihim. Katanya iblis, demi izzahmu. Bayangkan loh ini. Iblis itu bersumpah membawa keagungannya Allah. Demi keagunganmu. Demi keagunganmu. Sumpah ya Allah demi keagunganmu. Saya tidak akan pernah berhenti menyesatkan hamba-hambamu. Kalimatnya itu di sini ibadah. Tidak akan berhenti menyesatkan hamba-hambamu. Kalau diteliti lebih dalam, makna hamba ya seluruh manusia ini hakikatnya hamba Allah. Tetapi ada makna terselubung di sini. Jadi orang yang sudah ahli taat, ahli ibadah, bukan hambanya dunia loh ya. Jadi iblis ini bersumpah akan menyesatkan hamba-hambanya Allah. Kalau hamba-hambanya dunia nggak usah disesatkan, udah tersesat dengan sendirinya. Itu tersesat by system. Ya, hamba dunia ini udah tersesat by sistem. Cukup iblis buat sistem sebentar lewat satu manusia, sistemnya diikuti oleh manusia yang lain, maka tersesat by sistem. Itu hambanya dunia. Kalau hambanya Allah susah. Hambanya Allah, orangnya ahli sholat, orangnya ahli zikir, orangnya ahli baca Al-Quran, orangnya ahli puasa, orangnya birrul walidain, orangnya ahli sholawat, hambanya Allah. Sama dunia, cari tapi nggak ada di hati. Keren atau nggak keren? Nah untuk ini iblis turun tangan, ini nggak kelasnya setan ini. Ini kelasnya iblis langsung. Qala wa izzatik, demi keagunganmu ya Rabb, la abrahu ughwi ibadak. Aku nggak akan pernah berhenti menyesatkan hamba-hambamu. Madamat arwahum fi ajsadihim, selama ruh mereka itu masih bersemayam di jasadnya. Artinya selama masih hidup, saya akan sesatkan mereka. Jawabannya Allah ajib. Allah kok ditantang ya. Ini iblis kan menantang Allah ya. Saya nggak akan berhenti menyesatkan. Maka Allah kasih jawaban yang membuat iblis itu nangis.
Kalau tahu jawabannya gitu nggak akan ngomong iblis. Kalau tahu jawabannya gitu iblis nggak akan ngomong. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, faqala wa izzati wa jalali. Kata Allah, demi keagunganku dan demi kebesaranku, la azalu aghfiru lahum ma istaghfaruni. Kata Allah taala, aku tidak akan pernah berhenti mengampuni mereka selama mereka itu minta ampun kepadaku. Selesai. Enak atau enggak enak? Enak atau enggak enak? Jadi iblis sesumbar, itu hamba-hambamu ya Rob yang ahli sholat, ahli zikir, ahli macam-macam, ahli ibadah itu akan saya sesatkan. Selama mereka hidup, demi keagunganmu. Allahnya jawab, demi keagunganku, demi kebesaranku jalali, aku enggak akan pernah berhenti mengampuni mereka selama mereka itu minta ampun kepadaku. Makanya ciri-ciri hamba Allah itu paham kalau Allah itu maha mengampuni. Artinya maha adalah tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan terus berjuang minta ampun sama Allah. Itu hambanya Allah. Tapi yang udah bukan hambanya Allah nggak ngerti itu. Apa bisa yang diampuni? Dosa saya terlampau gede loh. Mana yang lebih besar? Dosamu atau ampunannya Allah? Ampunannya Allah. Makanya jangan pernah menganggap ada seseorang yang dosanya nggak bisa diampuni Allah Ta'ala. Emang Tuhannya kita? Tuhannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tugas kita adalah ngajarin. Udah kamu minta ampun yang banyak. Ya jangan diulang-ulangi. Ya jangan diulang-ulangi. Tapi kalau kamu ulang-ulangi, istighfarnya juga harus diulang-ulangi terus. Selama kamu minta ampun, maka Allah akan ngampuni kamu. Kenapa? Karena hamba Allah itu punya ilmu. Ilmu keyakinan bahwasanya Allah maha mengampuni. Itu mahal. Nah setan bisikkan, percuma kamu minta ampun, loh udah kamu ulangi ribuan kali, ya itu setan itu setan. Sampai di sini paham? Berarti tugas kita ngapain? Tinggal minta ampun. Caranya dengan lisan mengucapkan astagfirullah, rabbighfirli, Allahumma gfirli dan lain sebagainya. Caranya memintakan ampun untuk mukminin wal mukminat. Dan Allah udah buat juga ampunan by system. Ini perlu dijelaskan nggak nih? Ampunan by system. Jadi Allah juga buat sistem. Sistemnya satu namanya sholat Jumat. Sholat Jumat itu kalau ada khotib ceramah buat satu masjid nangis. Satu masjid nangis. Tapi khotibnya khutbah kedua nggak mengucapkan ampun untuk mukminin wal mukminat. Habis itu sholat Jumat. Sholatnya sah nggak sholat Jumatnya? Harus diganti karena khotibnya batal khutbah Jumat karena rukunnya mintakan ampun mukminin wal mukminat tidak disebutkan. Jadi khotib itu nggak usah ceramah panjang-panjang. Yang penting ini jangan ditinggalkan kan begitu ya. Kadang ceramahnya panjang-panjang tapi yang rukunnya hilang. Padahal rukunnya terpenting apa? Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Mintakan ampun itu. Nah bayangkan setiap Jumat, setiap khutbah Jumat diwakili khotib mintakan ampun, umat Islam kemudian amin. Berarti seluruh umat Islam yang wajib sholat Jumat memintakan ampun untuk mukminin wal mukminat. Berarti setiap Jumat dosanya umat Islam. Ojo mbok share iki. Jangan di-share nih, bahaya kalau di-share ya. Setiap Jumat dosanya habis. Makanya bar Jumatan ya sumringah. Dosa kunte. Kenapa? Lah diistighfarkan di Masjidil Haram gitu ya. Lah kok iso? Lah imamnya kan nyebut minal mu'minina wal mu'minat. Saya kan masuk. Ya Allah kan gak mungkin luput ya. Mesti kan kita terdata dengan baik. Ampunan share. Pokoknya mu'minin wal mu'minat selesai. Diampuni hari ini. Ya udah tinggal jangan produksi dosa lagi, tapi yang namanya juga setan. Loh, lah kok diampuni by sistem? Sudah orangnya nggak pernah istighfar, ya nggak pernah istighfar. Lah kok diampuni by sistem? Setannya marah, berusaha goda lagi. Padahal yang dijanjikan sama Allah selama mereka mau minta
ampun. Nah hambanya Allah diajari sama Allah. Kalau minta ampun jangan untuk dirimu sendiri. Mintakan ampun juga untuk yang lain. Makanya berapa banyak orang yang tidur pulas di malam hari nggak pernah tahajud. Bahkan ada yang tidur dalam maksiat, bangun dosanya udah diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah kok iso gitu ya. Karena tetangganya orang soleh, tetangganya orang baik, dia yang sholat malam, dia yang nangis, ya Allah ampuni tetanggaku ini. Ampuni dia, yang di samping maksiat, yang di sini taat. Sehingga dapat ampunan gara-gara istighfarnya yang di samping. Makanya kamu kalau hidup cari rumah, golek sing tonggone ape. Betul ya? Bejo atau enggak bejo? Bejo. Lah kok ndelalah tonggone ya ahli maksiat. Malaikat lewat yang bagian azab, getno sisan wis ya. Sak kampung enggak ana sing istighfar gitu kan. Getno sisan kata malaikat, naudzubillah min dzalik. Nah, itulah bedanya punya tetangga yang baik sama tetangga yang belum jelas. Ya, yang belum jelas. Kalau kita sadar kita kurang baik, ya yuk kita cari tetangga-tetangga yang baik. Minimal tonggone masjid mesti apik. Betul enggak? Oh ini masjid gak mungkin toh imamnya terus doanya begini. Ya Allah ampuni warga kampung ini kecuali rumah nomor 15. Mungkin enggak? Gak mungkin. Gak mungkin seperti itu. Pastikan ya Allah ampuni umat Islam dimanapun berada khususnya tetangga-tetangga masjid ini. Betul kan ya? Khususon bahkan. Mendapatkan doa khusus. Nah ini maghfirah. Nah Allah buat sistem umat Islam ini agar beristighfar dan mintakan ampun orang lain. Makanya kita kalau doakan orang itu apa? Rabbighfirli wali walidayya. Bukan aku sendiri, Rabbighfirli wali walidayya. Makanya kita kalau ada orang meninggal dunia, doanya apa? Allahumma ighfir lahu. Nomor satu itu dulu, Allahumma ighfir lahu atau Allahumma ighfir laha. Allahumma ighfir lahum. Ya, kalau yang meninggal banyak atau Allah maghfir laha, diniatkan jenazah seluruhnya. Yang penting mintakan ampun untuk yang meninggal dunia. Mintakan ampunan. Ya, mintakan ampunan penting. Makanya jangan pernah buat orang putus asa. Terutama diri kita sendiri. Kalau ada orang ngeledek kita, kenapa kamu qomat gamit? Apa manfaatnya kamu qomat gamit? Jawabannya, tunggu saja tanggal mainnya. Nanti kamu akan tahu sendiri. Kapan? Kuburan tonton. Manfaatnya apa? Karena aku banyak istighfar, pasti Allah akan bersihkan noda-noda dosa dari diriku. Yakinlah seperti itu dan ajari orang lain seperti itu. Dah, jadi nggak usah dibahas lagi. Yang jelas istighfar ini penting biar kita diampuni. Kalau diampuni aib ditutup, Allah senang. Selesai. Betul ya? Nah sekarang bab duit. Saya rasa cocok nih ya. Bab duit siapa yang nggak cocok? Bab rezeki berlimpah siapa yang gak cocok? Kita ini jadi orang hidup di dunia kan ya butuh penghidupan di dunia. Betul ya? Jadi butuh penghidupan di dunia itu sunnatullah fil alam. Ketentuannya Allah di jagat raya. Orang hidup di jagat raya ya butuh penghidupan di jagat raya. Cuman Allah ngajarin caranya biar gak capek. Biar gak lelah. Lah anehnya kita nggak mau belajar dari Allah, belajar dari yang nggak jelas. Hasilnya capek, lelah, susah. Lah kita lihat Pak Yai hidupnya kok enak ya. Pak Yai nurut sama Allah yang sudah mengajarkan ilmu hidup di jagat raya. Maka Pak Yai mesam-mesem. Wah gampang. Gampil pripun Yai mumet kula niki. Ada ndak yang jawab begitu? Ada. Sementara Pak Yai nyantai-nyantai saja. Kenapa semacam itu? Karena yakin sama ajarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yakin satu-satunya Tuhan hanya Allah. La ilaha illallah. Karena yakin utusan terakhir hanyalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yakin pasti yang diajarkan Nabi itu enggak perlu diuji, pasti benar, sehingga hidupnya mantap, gak banyak neliti lagi. Harus kita uji dulu ini secara teoritis, kira-kira berhasil atau tidak. Itu teorinya pakar, diuji secara teoritis. Kalau sabda Nabi gak perlu diuji, pasti berhasil. Enak atau enggak enak? Enak lah, saya pilih yang begitu saja.
Lah kalau jenengan pilih yang ruwet monggo kersol. Ya, itu kan kembali pada pribadi masing-masing. Saya ngikuti apa yang diajarkan para nabi, para rasul, para wali. Ada yang mudah kok cari yang susah. Pilih yang mana? Yang mudah atau yang susah? Wah, ada yang jawab, yang susah aja Bib, biar ada tantangannya. Masya Allah ya, ruwet menawamu. Ya kok ruwetnya luar biasa. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang menyampaikan ini adalah sepupunya Nabi Muhammad SAW, namanya Abdullah, putranya Sayyidina Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah seorang sahabat yang sejak kecil sering dikeloni oleh Nabi Muhammad SAW. Tidur bersama Rasulullah SAW. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang biasa ngambilkan air untuk wudhunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, sebelum saya menyampaikan yang mau saya sampaikan ini, nanti saya informasikan kepada pemirsa, selesai saya ngajar, saya mau ngajak semuanya baca istighfar 70 kali. Ya padahal Isya ya 70 kali. Jadi nanti yang nonton tayangan ini ya siap-siapkan diri untuk istighfar. Yang belum punya wudhu ya silahkan nanti wudhu, yang di sini nggak usah wudhu. Rampung istighfarnya baru rampung wudhunya nanti. Nah, yang di rumah kan bisa dari sekarang mulai wudhu, biar nanti istighfarnya betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lihat sahabat. Jadi sahabat enggak pernah ngomong, maaf ya, ini orang yang enggak pas. Muhammad bersabda, enggak ada. Enggak ada kan? SAW. Sahabat ngomongnya Rasulullah bersabda SAW. Ini yang bicara utusannya Allah gitu. Yang bicara utusannya Allah. Pangkatnya Nabi SAW yang disebut sebagai utusan Allah. Bukan namanya Rasul Muhammad SAW yang disebut. Selalu qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah SAW. Utusannya Allah. Biar apa? Biar kita semakin mantap. Ini yang ngomong utusan Allah loh, gitu loh ya. Yang ngomong utusan Allah, biar kita semakin mantap. Jadi kamu jangan ragu, gak mungkin salah. Gak mungkin salah, gak mungkin meleset, gak mungkin ada margin error, gak ada. Margin error sekian persen, itu ucapan manusia biasa yang gak jelas. Kalau ucapan Nabi Muhammad SAW tidak ada margin error, pasti benar, 100%, nggak ada ragunya. Paham maksud saya? Nah, kenapa saya ngomong begini? Karena ini banyak yang punya problem yang disebutkan di sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, wa min kulli dhikin makhrajan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim wa qala sahihul isnad. Udah cukup ini buat dalil istighfar satu ini cukup, belum lagi ayat Al-Qur'an banyak ya. Tapi kadang kalau disebutkan dari Al-Qur'an itu ya ada yang mantap, ada yang tambahi lagi gitu. Udah Allah yang ngomong masih belum mantap ya. Dikasih Rasulullah bicara SAW ya belum mantap. Ya, terakhir dikasih ucapan ulama belum mantap. Terakhir yes metaku. Nah, Allah enggak kamu percaya, Rasul enggak kamu percaya, ulama kamu percaya. Yang kamu percaya kepalamu sendirilah. Saya suruh ikut kepalamu kan pusing saya. Jadi cukup kalau udah dibilang Allah, Rasulullah SAW selesai. Apalagi ulama masih banyak yang memberikan komentar-komentar yang positif ya, syarah-syarah yang bagus tentang sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man lazimal istighfar. Kata kuncinya di sini. Siapa yang tekun? Tekun itu artinya apa? Lazima itu berarti enggak pernah meninggalkan. Melazimi, menekuni, enggak pernah ditinggalkan. Enggak pernah ditinggalkan artinya dia istiqomah, tiap hari istighfar, tiap hari. Berarti ada angka tertentu yang udah dia jadikan ini yang aku lazimkan. Seperti Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dikatakan Sayyidina Abu Hurairah itu setiap mau tidur, saya agak lupa ya, itu istighfar
1000 kali atau 10.000 kali. Setiap mau tidur. Setiap mau tidur, gak pernah ditinggalkan. Nah kita kalau mau tidur, istighfar sekali saja udah luar biasa itu. Astagfirullah. Tapi ternyata 1 kali juga belum. Ya, 1 kali juga belum. Istighfar mau tidur itu kan berat ya. Ini bisa istiqomah. Kalau saya nggak salah angka 1000 kali itu. Dia buat tasbih dari tali diikat bunder-bunder, jumlahnya 1000, kemudian dibaca astagfirullah, 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 astagfirullah. Jadi kalau ada orang nanya, apa boleh orang itu pakai tasbih? Oh, itu aneh-aneh orang ikut tasbih untuk apa? Orang zaman saat ini cek takok ngono gitu ya. Pertanyaan yang bermutu sekali itu ya, sangat bermutu. Alat hitung mau pakai tasbih digital, tasbih kayu, kalau perlu kamu ambil botol, kamu toto gitu ya. Boleh. Mau tidur ambil botol 100 taruh sebelah kanan. Astagfirullah pindah kiri. Kalau belum pindah kiri saya nggak akan berhenti. Boleh begitu. Boleh atau nggak boleh? Boleh. Saya ketemu Syarifah Anissa ada di Pontianak. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam kesehatan ketaatan. Al-Haddad. Itu beliau punya tampah diisi biji duku yang banyak. Itu kalau mau bukan mau tidur, kalau bergadang malam itu ya. Nggak tidur kalau malam. Itu tampah yang kosong di sebelah kiri, tampah yang isi di sebelah kanan. Itu baca surat Al-Ikhlas. Sampai kosong yang di kanan pindah ke kiri. Al-Ikhlas. Sampai kosong. Kalau kita kan ya, saya kan niru Bib tapi lepek saja gitu ya. Ben rodok cilik pindai. Bebas terserah, alat hitung biar bisa istiqomah. Lah kalau sahabat ngitung kok kita gaya nggak mau menghitung. Harus ada yang kita hitung, perkara yang lain ini yang wajibnya saya mau 100 istighfar, lebihnya enggak saya hitung, monggo. Tapi harus ada lazimnya, yang ditekuni. Kalau itu dijalankan ada hasilnya. Man lazimal istighfar, siapa yang tekun istighfar, ja'alallahu lahu. Ingat ya, ini pakai kalimat ja'alallahu lahu. Allah menjadikan untuknya. Jadi fa'ilnya siapa? Pelakunya siapa? Allah. Berarti yang turun tangan langsung siapa ini? Allah. Ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Apapun yang menyebabkan dia suntuk, apapun itu, Allah akan jadikan untuknya penghapus kesuntukannya. Wah, enak atau gak enak? Jadi gak usah kayak orang kurang hiburan. Aku mau hiburan apa ya ini ya, biar suntukku hilang. Itu berarti kurang istighfar itu. Karena kalau orang rajin istighfar nggak sempat menghibur diri sudah dihibur sama Allah Ta'ala. Caranya Allah menghibur tuh ya macam-macam. Kadang di jalan waktu lewat tiba-tiba kok nonton truk tulisannya aneh-aneh gitu kan. Terus terhibur ya sumpeknya hilang. Kadang-kadang waktu jalan kok lihat orang yang tingkahnya lucu sumpeknya jadi hilang. Kadang-kadang lagi duduk datang tamu kok wajahnya menyenangkan sumpeknya hilang. Caranya Allah itu ya caranya Allah nggak iso dipikir. Jadi nggak ada kata kurang hiburan, nggak ada. Selalu dihibur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu? Orang yang tekun istighfar. Makanya nggak ada judulnya wali Allah itu khauf sama sedih, nggak ono. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak ono sedih, kemudian takut. Wali Allah nggak ada seperti itu. Kenapa? Nah karena selalu dihibur. Contoh, ibunya Nabi Musa alaihissalam. Ibunya Nabi Musa alaihissalam. Wah ini diterusnya panjang ini. Ibunya Nabi Musa itu anaknya kan dilepas ke sungai, betul ya? Ke sungai Nil. Dimasukkan dalam peti ditutup. Nggak tahu tuh oksigennya bertahan berapa lama ya. Nggak ada tabung oksigen juga ditutup. Dihanyutkan ke sungai. Kemungkinan besar kan mati tenggelam. Nggak jelas nanti ditemukan siapa. Tapi kenapa kok bisa tenang menghanyutkannya? Karena dikasih tahu sama Allah, nanti kami akan mengembalikannya kepadamu. Kami akan mengembalikannya kepadamu. Allah udah ngasih tahu duluan. Nah itulah para wali, tidak bisa sumpek karena udah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang peristiwanya begini, tapi nanti ujung-ujungnya kamu akan begini. Dikasih tahu oleh Allah Ta'ala. Ada yang nyata lewat ilham, ada yang lewat mimpi, atau ada orang lain yang diberi mimpi untuk disampaikan sehingga dia terus merasa tenang. Nah itu salah satu caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini siapa yang tekun istighfar, sumpeknya model apapun, ja'alallahu lahu.
Allah akan menjadikan untuknya solusi. Clear? Nah, siapa yang di sini masih suka sambat sumpak-sumpek? Ya, maksudnya bukan sama saya, mungkin ngomong sama istrinya, sumpek aku. Sehingga kalimat yang dikonsumsi istri tiap hari kata sumpek aku. Istri juga gitu, ngomong ke suami, sumpek aku. Seorang pria berkata pada temannya, sumpek aku. Konsumsi sumpek. Manusia yang ahli konsumsi kata sumpek berarti kurang istighfar dalam dirinya. Tidak punya sistem istighfar yang tekun tiap hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa min kulli dzikin makhraja. Lah dzik ini adalah kesempitan. Udah kalau kata orang pepet ya. Matanya udah gelap nih, tidak punya jalan keluar. Sempitnya luar biasa. Dzik. Itu kalau dzik ini sama ham masih lebih berat dzik. Ham ki sumpekno dzik wis kok kayak ini gak ono. Enggak ada jalan bernafas tuh, enggak ada jalan keluar. Yang udah dzik seperti itu, udah pusing kelas berat kalau kata orang ya. Dzik aku udah mangkel, capek, kesel, stres, mumet, pokoknya jadi satu itu. Enggak ada solusi. Apa kata Allah buat orang yang rajin istighfar? Min kulli dzikin makhraja. Apapun yang menyempitkan dirinya Allah akan buat jadi luas, makhraj, jalan keluarnya. Ya contohnya itu yang 3 orang di dalam gua, pintunya tertutup batu, wis gak ono solusi, yang gak ada jalan keluar. Ternyata batunya digeser oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau zaman dahulu guanya di atas gunung nutup, gimana itu cara narik bulldozer ke sana? Kan ya angel zaman dahulu ya. Terus kalau ditatah, dilinggis butuh waktu berapa tahun, terburu mati orang yang di sana, disurung yang gak kegeser. Ternyata tawassul amal soleh diselesaikan masalah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh nyata, masalahnya itu sifatnya fisik. Masalahnya sifatnya apa itu? Nyata, dunia, batu, nutup jalan. Ternyata solusinya amal soleh. Jadi kalau ada orang mengatakan amal soleh itu ya amal soleh. Untuk surga, untuk akhirat. Jangan untuk urusan dunia. Ini geladrah tingkat tinggi. Kok lihat saya gak enak kenapa nih? Paham ya? Kamu harus bedakan amal soleh. Bisnis is bisnis. Jangan digabung dengan amal soleh. Ajarannya sopo ini? Ini ajaran kufar. Ajaran orang-orang yang gak iman sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang iman sama Allah ta'ala, bisnis memodel apapun, amal soleh jadi kendaraan nomor 1. Amal soleh harus menjadi tujuan utamamu. Amal soleh harus menjadi pembela dan penolongmu. Sehingga kalau punya masalah duniawi, solusinya ya ukhrawi. Contohnya tadi, batu nutup, nggak kemudian sibuk WA. Tolong kirim bulldozer. Kan gitu ya. Atau yang 3 di dalam gua ini tadi di zaman dahulu ya, nggak sibuk, ayo kita dorong bareng-bareng, ayo kita berusaha geser, ayo kita teriak, siapa tahu ada yang mendengar, entah manusia, entah jin, ayo, enggak. Ternyata solusinya ukhrawi, tawassul amal soleh, bahkan nggak pakai energinya cuma satu, ya Allah, dulu saya pernah begini, kalau ikhlas ya Rob tolong saya, krek buka separuh, seperti 3, belum cukup. Yang 1, ya Allah, 3 orang mengucap ya Allah dengan amal soleh masing-masing. Grek batunya nyingkir. Lah yang geser siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Min kulli dzikin makhraja. Ada jalan keluar untuk segala kesempitan. Lah yang terakhir ini yang banyak orang demen. Masya Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini cocok ini. Jadi kalau yang masih suka sambat kok Beb ya, jalan rezeki saya kok susah ya. Itu jelas itu, kurang istighfar itu. Jelas itu sudah ya. Kurang istighfar. Jalan rezeki saya kok berliku-liku ya Beb ya. Ya kamu kurang lewat jalan tol kali. Toh saya ini yang hidupnya dari tol ke tol, ternyata tol tuh kadang-kadang ya harus menggok-menggok juga ya. Bahkan kalau mau masuk pintu tol tuh ya harus muter gitu ya. Keluarnya juga dibuat melingkar. Baru nanti lurus ya ketemu gunung ya belak belok. Kadang-kadang jalan kita harus berliku-liku. Biar apa? Biar tidak susah. Karena mendaki jalan terjal itu melelahkan. Tapi menikmati liku-liku gunung itu menyenangkan.
Wis sing paham-paham, gak paham wis ben gak usah paham. Ya, biar gak usah paham. Lanjut. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini kalimat ini dari Al-Qur'an, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Selalu kalimatnya Allah untuk mukmin itu rezekinya min haitsu la yahtasib. Min haits itu dari cara, haitsiyah. Caranya la yahtasib. Tidak bisa dihitung oleh siapapun. Jadi kalau bahasa kerennya caranya serba surprise, tidak bisa diperkirakan. Rezekinya akan muncul dari mana? Gak akan pernah bisa diperkirakan. Sebab Allah suka ngasih kejutan yang menyenangkan buat hamba-hamba yang dia cintai. Surprise. Allah suka begitu. Jadi terjemahan saya kalau untuk hadits ini saya suka menerjemahkan siapa yang rajin istighfar, nanti Allah akan kasih surprise, surprise. Kerjanya macul, lah kok tuk, emas 3 kilo. Surprise enggak itu? Surprise. Betul kan ya? Lah kok melek moto esok-esok diparani bapak-bapak ya, nawari. Iya. Udah nikah belum? Belum. Saya punya anak nih fotonya. Ya, mau enggak nikah sama anak saya? Kamu saya nikahkan dengan anak saya dan saya ini punya saldo di bank 20 miliar. Untuk kalian berdua. Rezeki apa enggak rezeki? Rezeki. Ini modelnya rezekinya ahli istighfar tuh begini. Lah kamu pilih model yang begini atau yang begitu? Oh, yang begini enak gitu ya. Lo kerja tetap kerja, usaha tetap usaha, tapi banyak surprise di jalanan gitu, kan asik. Ke pasar ya ke pasar, ke kebun ya ke kebun, tapi Allah kasih surprise, surprise, surprise. Caranya apa? Man lazimal istighfar, tekun istighfar. Lah masalahnya setan itu paham ini. Setan itu paham ini, iblis itu paham ini. Ini kalau diamalkan oleh umat manusia, umatnya Nabi Muhammad SAW, iblis layu nangis kabeh. Maka iblis buat tim khusus anti istighfar. Dibisiin sama iblis, tugasmu ya bisiin ke manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. 2 kelompok manusia, jin sama manusia. Kon bisi'i, yang manusianya bisi'i. Ngapain kamu habis sholat duduk astagfirullah, astagfirullah. Gak nambah saldomu. Sana ke pasar sana. Duduk di pasar sana. Mulai kamu share. Ya cari pembeli. Nanti saldomu nambah. Kemakan blok bar sholat. Imam lagi astagfirullahaladzim. Cuman 3 kali loh ya. Mencolot deh. Bangun. Ditinggal itu imamnya. Padahal istighfar hanya 3 kali, tapi 3 kali setiap habis sholat istiqomah tiap hari ilal mamat sampai meninggal. Namanya lazimal istighfar. Iblis paham, ini kalau umat Islam jalan habis sholat mau diam sejenak bareng-bareng istighfar 3 kali, Allah akan kasih surprise yang menyenangkan untuk mereka semua. Jangan sampai terjadi, geser mereka dari istighfar, pegang handphone. Masya Allah, duduk tetap duduk. Begitu selesai subhanallah ya, doa, imam ngajak astagfirullahaladzim, buka WA, update status, imam lagi istighfar, jebret. Dianya enggak istighfar gitu ya, imamnya yang istighfar. Ngeri atau enggak ngeri ini? Ngeri, setan punya tim gitu ya, punya tim. Lah saya ini sekarang masuk dalam bagian timnya malaikat. Timnya Rabbul Alamin, timnya Nabi Muhammad SAW, timnya para sahabat. Ngapain? Ngajak orang istighfar. Biar apa? Biar saya juga jadi orang yang rajin istighfar. Kalau temennya banyak kan semangat. Lah istighfar dia kan astagfirullah. Lihat kan turun. Astagfirullah. Ini gini. Ini Ustaz ini kalau udah subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Kalau sebelum subuh tuh ya 100 kali sendiri. Astagfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahiladzim, astagfirullah. Teman-temannya pada nonton, belum selesai itu. Nanti kita merapat kalau udah selesai saja. Kalau udah selesai saja, misal ya seperti itu. Yang model begini banyak enggak ini? Banyak, makanya di masjid-masjid kiainya makmur, jamaahnya tersendat. Kenapa? Lah yang baca istighfar cuman Pak Yai, jamaahnya datang paling akhir, gak kumanan. Nah ini kalau timnya setan ini berhasil kan ya naudzubillah min
dzalik. Ayo kita ajak tekun istighfar ya, bareng-bareng istighfar. Jangan sampai digembosi sama setan dengan cara model apapun. Nah, insya Allah ini barokah manfaat. Akhiron, panjang kalau bahas istighfar. Ini yang sering saya sampaikan. Jangan istighfar modus. Tahu istighfar modus? Gayanya istighfar, tapi ghibah wa namimah. Astagfirullah. Tahu enggak kamu? Itu loh. Ini namanya istighfar modus. Awalnya Masya Allah, astagfirullah. Ternyata gunjing orang lain. Ada lagi yang astagfirullah, astagfirullah. Ada apa? Astagfirullah. Gak kuat saya, astagfirullah. Temannya udah pernah, ada apa? Itu loh, tetanggamu itu. Kelihatannya tuh rajin ke masjid. Tapi saya kemarin lihat tuh dia di tempat night club itu joget-jogetan. Astagfirullah. Ini ngumbar aib orang ini. Tapi modusnya, astagfirullah. Ada enggak oknum-oknum model begini? Mungkin ada. Di sinetron kadang kan suka muncul ya. Di kehidupan mudah-mudahan enggak ada. Walaupun faktanya memang, wallahu alam gak roh aku. Enggak ngerti. Ini namanya istighfar modus. Jangan sampai kita istighfar modus. Kalau ada orang kamu lihat berbuat dosa, saya lihat orang berbuat dosa, tugas kita apa? Nomor 1, tutup aibnya. Betul? Nomor 2, mintakan ampun untuknya. Nomor 3, nasihat. Carry dewe ini nasihat. Nasihat ini terakhir. Karena nasihatmu nggak akan bisa masuk ke hati kalau orang itu nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Kanjeng Nabi SAW tidak kemudian setelah dilempari batu terus nasihati, aku jangan kamu lempari, kan nggak begitu. Tapi apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mintakan ampun untuk kaumnya. Dimintakan ampun. Kalau udah diampuni nanti bisa dinasehati. Maka kalau lihat orang maksiat, tugas kita tutup aibnya, kemudian kita Allahumma gfirlahu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia, angkat derajatnya, beri dia hidayah, tenanan. Jangan kemudian kita datangi, kamu tuh udah saya doakan loh. Dosamu yakin. Kalau enggak saya istighfarkan tiap hari, enggak tahu jadinya apa kamu. Masya Allah. Ini sombong tingkat tinggi. Naudzubillah min dzalik. Ini istighfar modus. Istighfar yang tulus, jangan modus. Jangan digunakan untuk merendahkan orang dengan berlaga istighfar. Jangan digunakan untuk menggunjing orang, ya, tapi berlaga istighfar. Istighfar tolabul maghfirah, minta ampun kepada Allah. Baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Dan jangan pernah menganggap istighfar gak ada manfaatnya. Siapa tahu ketika kita mengucap astagfirullah, Allah bilang aku ampuni kamu. Betul ya? Gak ngerti kita gak ngerti. Dan kita yang sering mintakan ampun untuk orang lain. Karena istighfar itu kan doa ya. Nah, janjinya Rasul Muhammad SAW, siapa yang mendoakan saudaranya tanpa dia ketahui, malaikat berkata, walakam mithluh, kamu juga dapat yang sama. Jadi kalau kita sering mintakan ampun untuk orang lain, malaikat juga ngomong, semoga Allah juga mengampunimu, semoga Allah juga mengampuni. Mungkin istighfar kita ini enggak manjur, tapi istighfarnya malaikat buat kita pasti manjur. Maka enggak ada ruginya memintakan ampun untuk diri maupun untuk orang lain, dan jangan pernah mengecilkan istighfar dan jangan dicoba. Ya, ini kalimat yang rodok enggak cetok. Wah, mau saya coba ya. Siapa tahu rezeki saya lancar setelah ini. Mosok amal soleh kok dicoba. Ya, diyakini, dipraktekkan, dijadikan itu standar kehidupan sampai mati. Jangan pernah ditinggalkan. Maka insya Allah pasti hidup kita akan berubah karena ini ilmu Rabbul Alamin, bukan kata pakar yang masih perlu diuji, tapi ini ilmu yang pasti dari pencipta jagat raya dan gak mungkin salah, ya tidak mungkin salah. Jadi jangan pernah ragu. Ada orang nanya sama saya, Habib kok bisa begitu yakin sih? Maka saya nanya sama dia, kamu yakin gak sama temanmu? Yakin. Lah kamu saja bisa yakin sama temanmu, masa aku nggak bisa yakin sama Tuhanku? Paham ya? Kamu aja bisa yakin sama temanmu, masa aku nggak bisa yakin sama Tuhanku, sama Allahku? Jadi hal yang biasa, aku yakin pada Allahku. Hal yang luar biasa, kalau kamu nggak bisa yakin sama Allahmu, tapi kamu yakin sama temanmu. Ngerinya luar
biasa. Clear? Udah setengah 11. Awakmu gak kesel, aku kesel. Ya, kita bareng-bareng istighfar. Mudah-mudahan panjang umur semua fitaatil sehal afiyah, amin. Bentuk istighfarnya seperti yang diajarkan para wali, ini diambil dari Al-Quran dan hadis ya. Kalimat Rabbighfirli warhamni watub alai. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Tapi karena kita berhentikan watub alai. Jelas? Ya, sebanyak 70 kali. Lebih enggak masalah. Niatnya 70 kali. Kepleset-kepleset titik enggak ada masalah. Ya, ngitung kan kalau sesuai yakinnya. Kita yakin 70 kok temennya 75. Penting aku 70. Yakin kita, ya yakin kita. Mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli wa tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي 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 وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني ربي اغفر لي وارحمني وتب علي 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 ربي اغفر لي تب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب 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 علي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني ربي اغفر لي وارحمني وتب علي 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 ربي اغفر لي تب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي تب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب 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 علي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي 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 وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد واجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد وأدخلنا الجنة مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واكتبنا ممن قامه وصامه إيمانا واحتسابا حتى نحظى بالغفران والعتق من النيران يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير فالتيسير الأسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك فأنت رجاؤنا وثقتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه وكما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه وكما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها وكما أنعمت علينا بالعمر فبارك لنا فيه اللهم اعمر أجسادنا بطاعتك واعمر قلوبنا بمحبتك واعمر أرواحنا بمعرفتك واعمر أسرارنا بمشاهدتك اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط بعلمك في الدنيا والآخرة ونعوذ بك من كل شر أحاط بعلمك في الدنيا والآخرة يا مالك الدنيا والآخرة يا مالك الدنيا والآخرة يا مالك الدنيا والآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل جميع حسناتنا وتجاوز عن سيئاتنا اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والولاء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارزقنا العافية ودوام العافية وشكر على العافية وتمام العافية والعافية من كل أذية والبلية اللهم ارزقنا الجنة ونعيمها اللهم ارزقنا
arzuqnal jannah wa na'imaha, Allahumma arzuqnal jannah wa na'imaha wan nadhar ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni kedua orang tua kami ya Rabb. Jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Jadikan orang tua kami mulia dunia, mulia akhirah. Jadikan orang tua kami selamat dunia, selamat akhirah. Jadikan orang tua kami tentram dunia, tentram akhirah. Jadikan orang tua kami yang masih hidup ya Allah panjang usia dalam kesehatan ya Rabb, panjang usia dalam ketaatan ya Rabb, panjang usia dalam kebahagiaan ya Rabb. Ya Allah, jadikan orang tua kami sehat ya Rabb. Jadikan orang tua kami selamat ya Rabb. Jadikan orang tua kami bahagia ya Arhamar Rahimin. Sebagaimana mereka selalu berusaha untuk meletakkan kebahagiaan di hati kami ya Allah, maka berlipat-lipat letakkan kebahagiaan di hati orang tua kami ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, yang masih hidup panjangkan dan selamatkan ya Allah. Dan teruntuk orang tua kami yang telah tiada ya Rabb, yang berada di pembaringan kubur ya Arhamar Rahimin. Terkhusus ayahanda yang berada di area pondok pesantren ini, di majlis ini ya Arhamar Rahimin. Ayahanda kami Habib Jadja Walidi Muhammad bin Ahmad Al-Idrus, wa Syekhi Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi, wa Jadi Ahmad bin Abdurrahman Al-Idrus, wa usulihim wa furuhim, wa walidina wa walidikum, wa amwatina wa amwatikum. Dan teruntuk orang-orang tua kami, mertua kami yang telah meninggal dunia ya Arhamar Rahimin, yang berada di alam barzah sana ya Allah. Tolong ampuni semua dosanya ya Arhamar Rahimin. Ampuni dosa-dosa orang tua kami, keluarga kami, sahabat kami yang telah berpulang ke rahmat-Mu ya Allah. Jadikanlah pahala Engkau limpahkan kepada mereka, amal soleh mereka Engkau terima dan Engkau lipat gandakan pahalanya ya Arhamar Rahimin. Jadikan kubur orang tua kami di alam barzah sana bersinar dengan cahaya Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersinar dengan cahaya qiraatul Quran yang kami baca, salawat yang kami lantunkan, zikir yang kami suarakan, sedekah yang kami haturkan ya Arhamar Rahimin. Jadikan kubur orang tua kami, kerabat kami, sahabat kami di alam barzah sana ya Rabb penuh dengan rahmat-Mu, dengan ampunan-Mu, dengan anugerah-Mu, dengan karunia-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami memanggil nama-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, tolong selamatkan kami semua di dunia ini hingga jannah ya Arhamar Rahimin. Teruntuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun dan kapanpun berada, khususnya di malam hari ini yang menyaksikan tayangan ini, yang mendengar suara doa ini ya Arhamar Rahimin, yang berada di majlis ini minal insi wal jin ya Arhamar Rahimin. Jadikan semuanya orang-orang yang Engkau ampuni ya Allah. Engkau tutup aibnya dan Engkau ampuni dosanya ya Arhamar Rahimin. Engkau terima amal solehnya dan Engkau lipat gandakan pahalanya ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, dan di malam hari ini ya Rabb kami mohon kepada-Mu teruntuk anak keturunan kami ya Rabb, buah hati kami ya Arhamar Rahimin, cucu-cucu kami ya Arhamar Rahimin, seluruh anak keturunan kami ila yaumil qiyamah ya Arhamar Rahimin. Jadikan semuanya beragama Islam ya Allah. Jadikan semuanya beragama Islam ya Rabb. Semuanya berada dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikan kebahagiaan untuk anak-anak kami, keturunan kami ila yaumil qiyamah. Bahagia dunia, bahagia akhirah. Mulia dunia, mulia akhirah. Tentram dunia, tentram akhirah. Selamat dunia, selamat akhirah. Jadikan anak kami, keturunan kami semuanya ya Rabb berada dalam lindungan-Mu dunia akhirah ya Arhamar Rahimin. Jauhkan segala keburukan dunia dan keburukan akhirah dari anak keturunan kami ya Allah. Berikan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirah kepada anak keturunan kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadikan semuanya penyejuk hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Arhamar Rahimin ya Rabb. Dan teruntuk sahabat kami, saudara kami yang berbuat baik kepada kami dimanapun berada ya Rabb, berikan keberkahan dari keberkahan yang Engkau turunkan kepada para awliya was salihin ya Arhamar Rahimin. Turunkan pula kepada beliau-beliau dan kepada kami ya Arhamar Rahimin ya Allah. Dan teruntuk pasangan hidup kami ya Arhamar Rahimin, jadikan pasangan hidup yang membawa kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirah
pasangan hidup yang disenangkan di dunia dan disenangkan di akhirah, dibahagiakan di dunia dan dibahagiakan di akhirah, diselamatkan di dunia dan diselamatkan di akhirah, terlindung dari bencana dunia dan bencana akhirah, ya arhamar rahimin. Tertuntuk tetangga-tetangga kami, ya arhamar rahimin, khususnya tetangga dari Majlis Ar-Raudhah di Solo ini, ya arhamar rahimin. Jadikan semuanya ya Rabb mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirah, ya arhamar rahimin. Turunkan berkahmu kepada perkampungan ini, ya arhamar rahimin. Keberkahan yang terus menyambung dengan keberkahan yang kau turunkan pada para walimu, ya arhamar rahimin. Ya Allah yang maha pengasih dari semua yang berjiwa kasih, yang maha penyayang dari semua yang berjiwa penyayang, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Panjangkan usia kami untuk taat padamu, ya Allah. Jadikan hati kami senang dengan taat padamu, ya Allah. Jadikan diri kami rindu terus pada taat kepadamu, ya arhamar rahimin. Ya Rabb, aroma Ramadan telah tercium kepada kami, ya Allah. Aroma Ramadan tercium kepada kami, ya Rabb. Tolong izinkan kami, keluarga kami, sahabat kami, teman-teman kami semuanya, ya Rabb, memasuki bulan Ramadan, dan Engkau terima kami untuk beribadah di bulan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, ya Rabb. Catatlah kami sebagai orang-orang yang qamahu wa shamahu imanan wa ihtisaban, sehingga kami nahdha bil ghufran, mendapatkan ampunanmu, mendapatkan pembebasan dari siksa neraka, mendapatkan jaminan surga, mendapatkan Lailatul Qadar, ya arhamar rahimin. Ya Rabb, jadikan kami sehat, ya arhamar rahimin. Fikiran kami sehat, nurani kami sehat, hati kami sehat, jasmani kami sehat, ya arhamar rahimin, untuk taat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Ya Allah yang maha kaya, ya Allah yang maha pengasih, ya Allah yang maha memberi, ya Hannan, ya Mannan, ya Allah yang maha membuka, ya Allah yang maha melimpahkan rezeki, ya Ghani, ya Mughni, yang maha kaya dan maha mampu menjadikan siapapun kaya, ya Arhamar Rahimin. Kami tengahkan tangan kepadamu, mohon ya Rabb, rezeki dari rezeki-rezekimu, ya Rabb, pintu rezeki dari pintu-pintu rezekimu, ya Allah, bukakan kepada kami, ya Arhamar Rahimin. Ma'lutuf wal afiyah, urzuqna wal hadirin, ya Arhamar Rahimin, arzaqan kathira tayyibah mubarakan fih biduni ta'abbal masyaqqah, ma'lutuf wal afiyah, wa salamah wa taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Rabb, sampaikan kami ke tanah suci Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah untuk haji, umrah wa ziarah baginda Muhammad SAW, ziarah sahabatnya Rasulullah, ziarah keluarganya Rasulullah, ziarah awliya wa salihin, ya Arhamar Rahimin. Dengan rezeki dari sisimu, ya Arhamar Rahimin, dengan fadlmu, kemurahanmu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah yang maha pengasih, Engkau yang menggerakkan lisan kami untuk berdoa, dan Engkau yang memerintahkan kami untuk berdoa, dan Engkau yang menjanjikan mengabulkan doa kami, ya Rabb. Tidaklah lidah ini tergerak kecuali Engkau yang menggerakkan, hati ini memohon kecuali Engkau yang menggerakkan. Maka sebagaimana Engkau gerakkan lidah dan hati kami memohon kepadamu, ya Rabb, fastajib lana ma da'unaka, ya Arhamar Rahimin. Maka kabulkanlah doa kami, ya Arhamar Rahimin. Terimalah doa kami, ya Arhamar Rahimin, dengan semua kekurangan yang ada pada diri kami, semua keburukan yang ada dalam diri kami, ya Rabb. Tolong terimalah doa-doa kami ini, ya Rabb. Wa'ajjil lana bil bisyarah, dan segerakan kabar gembira untuk kami, ya Allah. Tunjukkan bukti pengabulannya kepada kami sesegera mungkin, ya Arhamar Rahimin. Tunjukkan bukti pengabulannya kepada kami sesegera mungkin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan teruntuk negeri yang kami cintai ini, ya Rabb, negeriku Indonesiaku, ya Arhamar Rahimin, jadikan negeri ini selalu dalam rahmat-Mu, ya Allah, dalam barakah-Mu, ya Allah, dalam lindungan-Mu, ya Allah, dalam karunia-Mu, ya Rabb. Siapapun yang memimpin negeri ini dimanapun dan kapanpun, ya Rabb, berikan kekuatan dari sisi-Mu, ya Allah, perlindungan dari sisi-Mu, ya Allah, bimbingan dari-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah yang maha pengasih, jadikanlah penduduk negeriku ini semuanya taat kepadamu, ya Allah, semuanya beriman kepadamu dan kepada Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah yang maha pengasih, ya Allah yang maha penyayang, ya Rabb, teruntuk saudara-saudara kami yang sedang berada dalam kesempitan hidup, berada dalam kesusahan, berada dalam himpitan fikiran, berada dalam himpitan jiwa, ya Arhamar Rahimin. Lepaskan belenggu yang mengikat mereka, ya Allah. Berikan kelapangan di hati dan fikir mereka, ya Arhamar Rahimin. Berikan kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat mereka, ya Arhamar Rahimin. Angkatlah musibah dari mereka, ya Arhamar Rahimin.
ganti dengan rahmat, dengan nikmat ya arhamar rahimin. Ya Allah yang maha pengasih, ya Allah yang maha penyayang ya Rabb. Teruntuk saudara-saudara kami yang berbakti kepada majelis ini, yang mengabdi kepada majelis ini, yang khidmah kepada majelis ini, dan saat ini telah berada di alam kubur ya Allah, berada di alam barzah ya Rabb. Berikan kepada mereka balasan terbaik dari sisimu ya Allah. Bahagiakan mereka sebahagia-bahagianya ya Rabb. Dan teruntuk keluarganya yang ditinggalkan, tunjukkan ya Rabb rahmatmu, barakahmu untuk mereka semua ya Rabb. Jadikan keluarganya makmur hidupnya, senang hidupnya, dunia qablal akhirah, dunia sebelum akhirah, dan setelah itu di akhirat berikan kebahagiaan yang tiada tara ya arhamar rahimin. Ya Allah yang maha pengasih, ya Allah yang maha penyayang, terimalah doa ini. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah setelah panjang umur dalam semua kebaikan, ketaatan, kenikmatan, keridhaan, kebahagiaan, kesehatan, Engkau akhiri kala usia kami dengan husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala man wa sayyidi wa habibi ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.